Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana abwaba hikmatika wansur alaina khazaina rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Kadhas salatu bi syurutiha allati qad qurrirat fi kutubi ahli sunnati. Iyyaka wa naqrad dikila taf'al li kaunihi salata mubtila. Para ikhwan rahimakumullah, saya baca dari bait Munyatul Murid. Yaqulu wa kadha yalzamu al-akhidha li hadzal wirdi syarif al-muhafadhatu bi ghayati juhdihi ala iqamati arkanis salatil maktubah. Diharuskan bagi orang yang telah mengambil wirid thariqah Tijani al-muhafadhatu bi ghayati juhdihi ala iqamati arkanis shalah, untuk berusaha melakukan sholat dengan memenuhi rukun-rukunnya. Bitakmili hay'atiha syar'iyyatil ma'rufah. Para ikhwan diperintah untuk melakukan sholat yang sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan syariatnya, sesuai dengan fikih sholatnya. Wa khussat al-muhafadhatu ala iqamati shalah bidzikri huna ma'a dukhuliha fi ishtiratil muhafadhati ala al-awamir syar'iyyah. Di dalam kitab ini disebutkan, sebelumnya sudah disebutkan bahwasanya para ikhwan diperintah untuk menjaga syariat, menjalankan syariat dengan benar. Tapi di sini disebut lagi untuk menjaga sholat, melakukan sholat sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan ngaji fikihnya. Kenapa disebutkan lagi? Padahal mestinya sholat itu sudah cukup termasuk perintah menjalankan syariat. Ini para ikhwan rahimakumullah, bab sholat khusus disebutkan lagi karena saking pentingnya sholat. Likauniha ahamma ma yuhafadhu alaihi min umuriddin. Karena sholat adalah yang paling penting untuk diperhatikan dari agamanya seseorang. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat adalah tiangnya agama. Intinya agama, tiangnya agama adalah sholat. Dalam riwayat lain, para ikhwan rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Yang pertama kali dilihat, yang pertama kali dicek dari seorang hamba, dari amalan-amalannya adalah dilihat bagaimana sholatnya. Nanti di hari kiamat orang yang pertama kali dilihat, yang pertama apa? Sholatnya. Dilihat itu gimana dulu dia sholat ini, melakukan sholat apa tidak dia. Gimana dulu dia sholat ini, sholat sakarepe dhewe apa sesuai dengan ngaji fikihnya sholat itu, apa dia benar-benar berusaha belajar gimana sholat yang benar. Dilihat para ikhwan.
Fa in saluhat, kalau dilihat dicek, oh ternyata sholatnya baik ini, faqad aflaha wa anjaha, beruntung orang itu, selamat orang itu para ikhwan. Dilihat, oh sholatnya masya Allah baik ini, oh selamat berarti. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selamat, orang-orang yang beruntung. Ma'al kufal afiyah wal ikram. Tapi para ikhwan sebaliknya, kalau dilihat sholatnya nggak baik, wa in fasadat, sholatnya rusak nggak baik, faqad khaba wa khasir, maka telah merugi orang itu. Rugi di akhirat dia, rugi di hari kiamat dia para ikhwan rahimakumullah. Niki orang itu di hari kiamat ada orang yang beruntung, ada orang yang rugi. Keberuntungan di akhirat tidak bisa dibandingkan dengan nikmat yang ada di dunia. Sudah nggak bisa dibandingkan. Sebaliknya para ikhwan, kerugian di akhirat, ketika orang itu rugi di akhirat, tidak bisa dibandingkan dengan kesulitan-kesulitan yang ada di dunia. Bukan bandingannya. Karena itu ada riwayat supaya kita tahu gimana gambarannya keberuntungan sama kerugian di akhirat itu. Ada riwayat nanti di hari kiamat didatangkan, ini hadis, didatangkan yukta bi an'ami ahli dunya min ahlin nar. Didatangkan seseorang dulu di dunia dia punya nikmat banyak tapi nakal. Dulu di dunia dia masya Allah sehat walafiat, uangnya banyak, punya jabatan, dihormati orang lain, tapi nakal dia, nggak mau ibadah, banyak maksiat. Hidupnya enak masya Allah, nakal tapi dia. Na'udzubillah min dzalik, karena dia nakal sampai mati nakal. Fayus bahu finnari sobohotan. Akhirnya di akhirat dia dimasukkan neraka. Pertama kali dimasukkan neraka, ini di hadisnya yusbahu, seperti orang dicelupkan ke, ada barang dicelup nocet ini cep gini, habis itu diambil lagi. Yakni nyoba ini, orang ini dimasuk neraka, seret diambil lagi, bentar aja. Yusbahu finnari sabotan thumma yuqalu, kemudian dia ditanya, orang itu ditanya, yabna Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita khairan qattu, apakah kamu pernah melihat kebaikan? Apakah kamu dulu pernah enak? Dulu di dunia enak dia, kan gitu. Dulu di dunia enak masya Allah. Nah ini coba dimasuk neraka sebentar aja, seperti dicelup gitu, celup gitu. Udah ditanyai, apa kamu pernah merasakan enak dulu? Fayaqulu la wallahi ya Rabbi, dia bersumpah, demi Allah saya tidak pernah merasakan enak. Bahkan ada riwayat lain, mundu an khalaqtani, ya Allah, sejak jenengan ciptakan saya nggak pernah merasakan enak ya Allah. Bilang kayak gitu dia. Niki aneh, dulu kamu enak terus, kan gitu. Dulu kamu enak, baru dicelup sekali aja, sebentar saja, saking nggak enaknya neraka, itu bisa melupakan keenaan dulu yang banyak itu. Itu namanya orang rugi di akhirat. Itu masih sebentar saja itu. Gimana kalau di neraka terus, na'udzubillah min dzalik. Itu sebentar saja melupakan nikmat yang banyak dulu. Wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Sebaliknya, di akhirat didatangkan orang dulu dia di dunia hidupnya sulit, uangnya dikit, gak punya uang dia, sakit-sakitan, kemudian tidak dihormati sama orang lain, hidupnya gak enak dulu dia di dunianya.
tapi min ahlil jannah, tapi dia orang baik. Masya Allah, ibadah dia, menghindari maksiat. Nah, akhirnya ya dia ahlul jannah, di akhirat dia dimasukkan ke surga dia. Akhirnya fayus bawu sobatan fil jannah, sama kayak tadi, coba dicelup ke surga sebentar ya, celup gini, coba sebentar aja. Dulu di dunia nggak enak terus dia. Kalau pulau panjenengan sewa minta sama Allah mudah-mudahan enak di dunia, enak di akhirat kan gitu. Enak di dunia, ini orang dulu di dunia nggak enak terus. Coba akhirnya selamatkan dia masuk surga, coba dicelup bentar, selup ini, bentar ke surga, nyoba surga bentar. Fayuqalu lahu, ditanya dia, yabna Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita bu'san qattu, apa kamu dulu pernah hidup gak enak? Seumur hidup gak enak dulu dia. Apakah dulu kamu pernah hidup gak enak? Hal marra bika syiddatun qattu, apakah dulu kamu pernah merasa keberatan? Dulu keberatan terus sebenarnya, kan gitu. Apakah kamu pernah keberatan? Fayaqulu la wallahi, dia sumpah demi Allah. Riwayat lain, mundu an khalaqtani, mulai jenengan sejak awal jenengan ciptakan saya nggak pernah merasakan nggak enak ya Allah. Jadi surga sebentar itu, sak celupan itu bisa melupakan kesengsaraan dunia semuanya. Ini ikhwani hafizakumullah, ini bedanya orang yang rugi di akhirat sama orang yang untung di akhirat. Kalau sampean bandingkan sama kenikmatan dunia dibandingkan dengan kesengsaraan dunia, nggak ada bandingannya. Itu sak celup neraka bisa melupakan semua nikmat dunia, sak celup surga bisa melupakan semua musibah yang ada di dunia. Nah, mudah-mudahan kula panjenengan sedaya ini untung di dunia, untung di akhirat. Ma'alul tufal afiyah wa ikram. Jadi balik ke tadi di Munyatul Murid, Buyatul Mustafid. Ini karena itu yang disebutkan penting sekali dalam Thariqah Tijani, bahwasanya orang diperintah hati-hati masalah sholat, berusaha melaksanakan sholat sesuai dengan ngajinya, sesuai dengan fikihnya yang baik. Karena sebab kalau orang sholatnya baik, pasti dia akan beruntung di akhirat. Waqad kana syekhuna radhiyallahu an yashtaritul muhafadzata 'alaiha 'alal murid 'indal akhdhi anhu qabla kulli syai'. Ini zamannya Syekh Ahmad At-Tijani. Kalau ada orang mau talqin sama Syekh Ahmad At-Tijani, mau mengambil thariqah kepada Syekh Ahmad At-Tijani, niku pertama kali yang disyaratkan oleh Syekh Ahmad At-Tijani adalah jaga sholat 5 waktu dengan baik. Itu sebelum ngomong yang lain, pertama kali ada orang mau ngambil thariqah ke Syekh Ahmad At-Tijani, pertama kali hati-hati jaga sholat 5 waktu, lakukan sholat 5 waktu dengan yang terbaik, dengan yang paling baik. Wa qala Maulana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa huwa 'alal mimbar, innar rajula la yashibu 'aridahu fil Islam wa ma akmala lillahi salatan. Berkata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada seseorang itu mungkin dia sampai rambutnya putih sampai tua, tapi nggak pernah sampai sholat itu sempurna. Ada orang, mungkin saja orang-orang itu sampai tua tapi sholatnya nggak pernah sempurna. Qila wa kaifa dzalika, ada orang tanya, bagaimana maksudnya Sayyidina Umar, orang itu sholatnya nggak sempurna itu gimana maksudnya? Qala, Sayyidina Umar menjawab, la yatimmu khusyu'aha wa tawadu'aha wa iqbalahu 'ala Allah ta'ala. Dia melakukan sholat tapi sholat tidak berusaha khusyuk, tidak berusaha menyempurnakan khusyuknya. Karena itu para ikhwan rahimakumullah, niki bagaimana sholat yang baik itu, sholat yang sempurna itu, dikatakan dalam An-Nasaih Ad-Diniyah,
Sholat itu ada zahirnya, ada batinnya. Ada surah zahirah, ada surah batinah. Ini terakhir, saya nggak panjang-panjang, cuma sampai inget-inget ini. Sholat itu ada bagian zahir, ada bagian batin. Bagian zahirnya sholat apa? Bagian zahirnya sholat itu adalah fikihnya sholat atau rukunnya sholat. Baca Fatihah yang benar, rukuk sing bener, sujud sing bener, sampai belajar bikinnya sholat dipraktekno, itu namanya zahirnya sholat, harus dipenuhi itu. Kemudian batinnya sholat itu apa? Batinnya sholat itu ketika sholat berusaha khusyuk, ketika sholat tenang, ketika sholat berusaha hatinya hadir, itu namanya batinnya sholat. Ini juga penting sekali. Karena itu Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an perintah kalau lagi rukuk sama sujud jangan kurang dari baca tasbih 3 kali dengan tenang. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali dengan tenang. Kalau dalam kitab kita, kitab fikih mazhab Syafi'i kita itu tumakninah itu tasbih sekali sudah cukup, subhanallah sekali sudah cukup. Tapi Syekh Ahmad Tijani perintah kalau rukuk sama sujud itu jangan kurang baca tasbih genah tenang, jangan kurang dari 3 kali. Dikatakan oleh para ulama, italatul ruku' was sujud yurithul khusyuk. Kalau sampean sujud tenang, rukuk tenang, insya Allah bisa khusyuk. Sujud yang tenang, rukuk yang tenang, insya Allah bisa khusyuk. Nah, orang itu sholat berusaha gimana zahirnya baik, batinnya juga baik. Jangan dipilih salah satunya. Ini zahirnya baik, batinnya nggak baik, atau batinnya baik, zahirnya nggak baik. Nah, kita berusaha gimana caranya zahirnya sholat kita baik, batinnya juga baik. Imam Ghazali memberi gambaran. Perumpamaannya orang yang sholatnya itu zahirnya baik tapi batinnya nggak baik. Perumpamaannya seperti orang ngasih hadiah raja pelayan, wasifah, ngasih hadiah raja pelayan. Nah, tapi zahirnya bagus, lengkap, ada tangannya, ada kakinya, badannya besar gitu. Tapi nggak ada batinnya, nggak ada nyawanya, zahirnya bagus masya Allah, tapi nggak ada batinnya, nggak ada nyawanya. Kira-kira raja itu sampean ngasih gitu marah apa seneng kira-kira? Marah dia, nanya aku kan gitu. Iya, kamu menghina saya, kamu ini zahirnya bagus tapi nggak ada ruhnya, ini buat apa saya? Nah, itu perumpamaan sholat yang zahirnya baik tapi batinnya jelek. Kebalikannya, sholat yang batinnya baik tapi zahirnya jelek, diumpamakan orang ngasih hadiah raja seorang pelayan, ada nyawanya, ada batinnya, tapi zahirnya naudzubillah nggak ada tangannya, nggak ada kakinya, tangannya nggak ada, kakinya nggak ada. Ya bener, anak batini, anak ruhi, tapi kan anak zahiri. Raja ya marah, kamu katanya ngasih pelayan, tapi gimana ini? Orang sholat kayak gitu hadirin. Sholat itu kita sholat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Berusaha zahirnya baik, batinnya juga baik. Kalau zahirnya baik, batinnya baik, insya Allah sholat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Juga Syekh Ahmad Tijani perintah orang Tijani sholat 5 waktu. Kalau nggak ada uzur syar'i, sholat 5 waktu berjamaah. Lakukan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Ketika sampean nggak ada uzur, nggak ada halangan, sholat 5 waktu usahakan berjamaah. Karena termasuk fadilahnya sholat 5 waktu berjamaah, ini sholat yang dikerjakan setelah berjamaah, insya Allah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ada riwayat, orang itu kalau sholat berjamaah, yang pertama kali dilihat imamnya, yang pertama kali dicek, dilihat imamnya.
Kalau imamnya baik, oh imamnya baik ini sholatnya, khusyuk dia. Itu sholatnya satu jamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena imamnya baik. Tapi kalau dilihat, dicek, wah imamnya sholat tapi beler pikirannya, nggak khusyuk ini. Akhirnya dilihat soft pertama. Soft pertama ini ada yang khusyuk apa enggak? Kalau ada satu yang khusyuk, ini sholatnya orang satu masjid itu diterima karena ada satu orang yang khusyuk. Riwayat lain dicek lagi, imamnya sholatnya nggak baik. Jamaah soft pertama sampai soft terakhir belayar semua ternyata. Waduh, ini kan yang khusyuk kabeh. Gimana diterima apa enggak ini? Riwayatnya sholatnya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka mau berjamaah. Karena itu kita berusaha sholat yang baik, zahirnya baik, batinnya baik, berusaha juga kalau nggak ada uzur, kalau bisa sholat dengan berjamaah, karena sholat yang dilakukan berjamaah insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wirid-wirid kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua diterima sebagai muridnya Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an. Di akhirat nanti mudah-mudahan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditempatkan di surga yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waffaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.